Om Swastiastu. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Denpasar, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Kadek Arya Gustini, guru di SD Saraswati 3 Denpasar. Perkenalkan, saya Yuli Astuti dari SMP Albana Denpasar. Perkenalkan, nama saya Nima Dewahyuni dari TK 2 Saraswati, Denpasar. Perkenalkan, nama saya Niketut Siahini dari TK Saraswati 2 Denpasar. Selamat menyaksikan. Ya, selamat sore Bu Tut. Selamat sore Bu Yuli. Gimana kabarnya? Baik Bu Tut. Gimana kabar Bu Tut hari ini? Sehat juga Ibu. Sehat nggih. Berarti sudah siap nggih untuk melakukan coaching nggih hari ini ya? Tungkara siap. Iya. Oke, hari ini coachingnya dengan Bu Ari nggih, Bu Tut nggih? Betul, dengan Bu Ari. Oke. Baik, sebelumnya jadi sebelum Bu Tut nanti melakukan coaching ini, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar nggih Bu Tut nggih. Bisa nggih? Bisa Ibu. Iya, jadi ada sedikit nih yang akan saya sampaikan sebelum Bu Ketut melakukan coaching dengan Bu Ari. Jadi yang pertama nih, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu rubrik penilaian yang nanti akan dinilai dalam percakapan coaching Bu Tut dan Bu Ari begitu nggih. Di mana nanti saya akan melakukan pengamatan yang pertama kesesuaian coaching dengan alur tirta yang Bu Tut laksanakan. Kemudian yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang muncul ketika dalam proses coaching yang untuk memancing potensi dari coachee. Kemudian yang ketiga, penerapan prinsip pada coaching. Ya, jadi prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip pertama kemitraan, kemudian yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi coachee. Gitu nggih Bu nggih. Bagaimana? Apakah bisa dipahami Bu Tut? Bisa Ibu. Nggih, baik saya lanjutkan nggih. Untuk yang kedua, saya ingin bertanya dulu nih kepada Bu Tut. Nanti kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Bu Tut kembangkan dari pelaksanaan coaching ini? Terima kasih Bu Yuli. Pada kesempatan coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi inti dari coaching itu Ibu. Di mana kompetensi itu kan ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh untuk memperhatikan coachingnya. Kemudian yang kedua, mendengar aktif. Dan yang ketiga, tentunya mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Oke, berarti 3 kompetensi itu yang ingin dikembangkan begitu ya dalam pelaksanaan coaching kali ini. Kemudian dari ketiga itu, kira-kira kompetensi yang mana Bu yang akan lebih spesifik untuk dikembangkan Bu Tut? Kompetensi inti yang ingin lebih secara spesifik ingin saya kembangkan yaitu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu Ili, karena saya merasa kemampuan saya mungkin masih perlu ditingkatkan. Oke, baik, mengajukan pertanyaan berbobot ya yang akan spesifik dikembangkan. Baik Bu Tut, kemudian menurut Ibu untuk indikator nih dari tujuan pengembangan diri coachee itu apa nggih? Indikator ketercapaiannya. Harapan saya sih nanti coachee-nya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, mampu merumuskan langkah-langkah apa yang harus diambil sesuai dengan solusi yang dia tentukan agar bisa direncanakan atau dieksekusi rencana aksinya.
seperti ini Kak Ibu. Oke, baik, luar biasa nggih Butut nggih. Baik, mungkin percakapannya cukup nggih untuk praobservasi ini. Setelah ini Bu Tut bisa langsung melaksanakan coaching dengan Bu Ari nggih. Terima kasih Bu Oke, baik. Yuli. Nggih, silakan Ibu. Oke. Selamat sore Bu Ari, gimana kabarnya? Selamat sore Ibu, kabarnya Astungkaro baik-baik nih ke. Iya, sekarang gimana Niki? Ada yang ingin dibicarakan Dari kemarin sempat nelpon, katanya ingin ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Silakan Bu Ari. Inge Ibu, kemarin tiang dapat nelpon, harusnya mungkin karena saking inginnya membicarakan dan mencurahkan, jadi saya ingin nelpon kemarin karena tiang juga beberapa kali sempat nelpon Ibu dan Ibu juga tidak mengangkat. Jadi akhirnya saya dengan kesibukannya Ibu tiang uning, akhirnya saya bertemu dengan Ibu sekarang saja, menghadap dengan Ibu sekarang saja. Seperti itu nih Kak. Tapi yang mau dibicarakan Niki Bu Ari, silakan disampaikan. Tiang sudah siap mendengarnya. Inge, terima kasih Ibu. Sebelumnya tiang sangat berterima kasih sudah diberikan waktu yang banyak sekali di sini dengan kegiatannya Ibu yang cukup padat sebagai asesor, sebagai banyak deh guru pamong. Jadi saya ingin sekali mencurahkan isi hati saya itu tentang kegiatan P5 yang kemarin sudah berlangsung di sekolah, Kenten Ibu. Nah, ini Kak ada kendala kemarin di P5 Bu Ari? Inge Ibu, sedikit saya ceritakan pada kegiatan P5 kemarin yang kita sudah lakukan di sekolah, itu ada beberapa hambatan yang menurut saya nantinya di kedepannya di kegiatan P5 nanti di semester 2 itu bisa dibenahi dengan berbagai hambatannya. Yang pertama nih ada hambatan yang pertama kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam setiap tingkat kelas yang membuat pamerannya di hari pertama saja yang banyak pengunjungnya, sedangkan hari keduanya tidak. Seperti itu Ibu. Itu beberapa hambatan yang saya lihat pada kegiatan P5 yang kemarin kita lakukan. Seperti itu Ibu. Dan dari hambatan itu saya sedikit bisa mencari atau merefleksikan solusi yang apa sih yang harusnya saya lakukan ya dengan hambatan-hambatan yang kemarin, dengan kegiatan P5 yang kemarin, seperti itu. Jadi mungkin di sini saya ingin bertemu Ibu, ingin selain mencurahkan hati saya dengan kegalauan P5 kemarin yang menurut saya kurang begitu maksimal. Jadi saya ingin memberikan solusi dari hambatan kendala yang kita lakukan di sekolah kemarin. Jadi mungkin nanti solusinya itu ada berbagai solusi yang bisa dilakukan nanti di kegiatan pergelaran di P5 nanti. Itu mungkin yang pertama dari dini wali kelas baik itu kelas yang menggunakan kurikulum Merdeka itu sudah mempunyai modul-modul yang mereka buat dengan guru tingkatan masing-masing, seperti itu Ibu. Jadi setelah dia mempunyai modul, nah apa yang dilakukan nanti dengan modul itu agar semua guru dapat tahu dan dapat mengkomunikasikan kegiatan itu bersama. Jadi yang pertama setelah modul itu selesai, jadi bisa dibuatkan rapat kecil untuk seluruh guru atau staf agar dalam perjalanannya P5 itu baik itu guru dan staf semua warga sekolah tahu alur dari kegiatan dan atau jadwal P5 yang kita sudah susun, agar tidak hanya di kelas 1 saja jadwalnya seperti ini, di kelas 2 jadwalnya seperti ini, baik itu kelas 4 atau kelas 5. Itu yang kedua Ibu. Yang ketiga mungkin setelah diadakannya rapat kecil di sana wali-wali kelas baik itu koornya bisa menyampaikan modul-modul apa yang sudah mereka susun dalam satu tingkatannya. Jadi baik itu kelas 1 menyampaikan modulnya apa itu produknya, kelas 2 juga seperti itu, kelas 4 dan kelas 5 sama.
dilanjutkan membahas modul yang mereka sudah akan buat nanti, seperti itu. Lalu yang keempat, setelah modulnya sudah disampaikan kepada seluruh guru, dilanjutkan dengan yang paling penting pada saat kegiatan P5 itu berlangsung adalah kita bisa mengkoordinir waktu kunjungan. Jangan nantinya di kunjungan pertama saja banyak yang mengunjungi pameran anak-anak. Nanti pameran kedua sepi, hanya beberapa siswa saja yang berkunjung. Setelah diadakannya rapat kecil, kita bisa membuat jadwal kunjungan. Baik, mungkin seperti P5 yang kemarin ada orang tua murid yang dilibatkan selain dari warga sekolah. Jadi mungkin dibagi biar balance nih di hari pertama dan hari kedua, baik itu pengunjung anak beserta orang tua, baik itu pengunjung anak juga dengan orang tua. Bisa juga kita melibatkan rekan-rekan sejawat kita dari guru-guru atau unit lainnya, baik itu dari gugus, baik itu dari dinas, agar merefleksi nanti kegiatan kita bisa baik lagi di kedepannya. Seperti itu Ibu, hambatan dan mungkin solusi sedikit dari saya yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Oke, terima kasih Ibu, penjelasannya sudah detail. Nah, cuma yang ingin menegaskan Niki, dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Ari dapatkan? Tujuan percakapannya ini nanti. Tujuan percakapannya yang ini pastinya untuk pagelaran P5 di semester berikutnya itu lebih maksimal. Dalam berkegiatan pasti kita ingin yang sempurna Bu ya, akan tetapi kita tidak bisa kalau memang itu tidak sesempurna mungkin, makanya kita membuatkan langkah-langkah agar lebih maksimal dari kegiatan sebelumnya. Seperti itu Bu tujuan percakapan hari ini. Oke, terima kasih Bu Ari. Dari tujuannya untuk memaksimalkan kegiatan P5 di jadwal berikutnya. Oke. Kalau menurut Bu Ari, dari grade 1 sampai 10, kegiatan P5 yang sudah dilaksanakan kemarin itu sudah di grade berapa menurut Ibu Ari? Menurut saya, kegiatan P5 yang kemarin sudah saya laksanakan bersama teman-teman di sekolah itu juga sudah di tahap grade 6 sampai 7 lah Ibu ya. Jadi masih banyak sekali yang perlu ditingkatkan lagi, baik itu dari produk yang kita berikan kepada anak-anak, baik dari alurnya, baik juga dari komunikasi, baik itu dari kunjungan antar siswa, baik juga itu komunikasi yang baik antar guru. Seperti itu Ibu. Oke, betul Ibu. Nah, kalau sekarang ini sudah di grade 6 sampai 7. Untuk kegiatan P5 berikutnya, ini pengennya di grade berapa Ibu Ari? Oh ya, tentunya Ibu dalam suatu kegiatan apapun yang kita buat di sekolah, di SD Saraswati 3 dan Pasar ini, pasti ingin grade yang paling tertinggi, pasti 10 ya Ibu ya, ingin yang sesempurna mungkin. Akan tetapi kita melihat kondisi juga, dan melihat kita tidak bisa berencana ya, hanya bisa berencana aja, tapi kan kita tidak tahu nanti seperti apa, tapi inginnya grade-nya itu di 9 sampai 10 Ibu. Luar biasa Bu Ari. Nah, kira-kira apa nih strategi yang tepat untuk bisa meningkatkan biar bisa mencapai grade yang seperti diharapkan, yang 9 seperti itu. Ya, baik dari hambatan dan solusi yang sudah saya curahkan kepada Ibu, saya juga mempunyai strategi jitu ya Ibu ya. Artinya dari beberapa hari kegiatan itu saya agak sedikit kurangnya apa ya? Kita harus buat ngapain ya nanti ke depannya biar lebih baik lagi gitu ya. Seperti saya juga sampaikan tadi, baik itu kita harus merencanakan semua dari dini, dari modul, dari komunikasi antar guru, yang pertama komunikasi antar kepala sekolah dulu, tentunya antar guru, antar semua warga sekolah, agar semua tahu alur P5 kita seperti apa, itu Bu. Jadi langkah-langkah yang paling tepat itu kita selalu mengomunikasikan apapun kegiatan atau alur yang nantinya akan
berjalan di kegiatan yang akan kita buat. Seperti tadi juga Siti yang sudah sampaikan di solusi yang saya berikan, ada beberapa langkah-langkah solusi saya, mungkin itu yang nantinya bisa sebagai strategi jitu saya dalam melaksanakan pagelaran di semester 2. Karena di semester 2 mulai dari sekarang saya sudah menyiapkan tidak hanya pameran yang akan saya gelar, tapi akan ada pagelaran. Baik itu pagelaran dan pameran, itu mungkin nanti akan lebih banyak lagi waktu yang untuk menyiapkannya, dan tentunya partisipasi dari seluruh warga sekolah dalam kegiatan itu, Ibu. Luar biasa Bu Ari. Nah, niki strateginya kapan kira-kira bisa dilaksanakan Bu Ari? Iya, karena ini kegiatan P5, tentunya yang kemarin di P5 semester 1 itu sudah berjalan, Ibu. Seperti Ibu juga sudah lihat sebagai Ibu Kepala Sekolah yang begitu luar biasa juga antusias dari orang tua murid berkunjung di hari pertama, yang kami juga sebagai guru di sini sangat wah, ternyata antusias orang tua murid di sekolah kami yang tentunya di kelas bawah ya, karena mereka harus mendampingi anak-anaknya dalam pameran, itu sangat luar biasa itu Bu. Lalu yang mungkin saya akan lakukan nanti di P5, pastinya akan terlaksananya di P5 atau pagelaran dan pameran di semester 2, Ibu. Mungkin dari sekarang kami juga, tentunya saya di kelas 2 mengampu di kelas 2, tentunya udah mulai dari sekarang ini, artinya dari sedikit-sedikit membuat strategi untuk kelas 2 apa ya nanti yang akan kita tampilkan, yang akan kita pamerkan pada saat P5 nanti. Mungkin di semester 2 akan terlaksana aksi nyata berikutnya, Kenten Ibu. Oke, berarti karena ini mulai sekarang dicicil seperti itu Bu Ari. Iya Ibu. Nah, dirancang dulu. Oke, betul, biar sempurna nanti di akhir. Nah, komitmennya nanti niki Bu Ari supaya strateginya dapat berjalan dengan lancar dan terimanya sesuai dengan yang diharapkan di grade 9. Jadi komitmennya mungkin dari diri saya sendiri, Bu. Komitmen saya itu ingin, apalagi kita sekolah swasta, komitmennya adalah masyarakat di luar sana akan melihat kualitas kita. Jadi semaksimal mungkin kami sebagai guru swasta akan menunjukkan kualitas kita yang terbaik yang dipandang oleh masyarakat, baik itu prestasi akademik, prestasi non akademik, apalagi dengan kurikulum merdeka sekarang. Kita lebih bebas, murid lebih bebas mengapresiasikan semua proses pembelajarannya. Jadi apalagi akan adanya tempat atau tampungan kegiatan P5 ini yang nantinya pasti orang tua murid akan ikut terjun dalam kunjungannya. Di sana kita akan lebih menerapkan, artinya komitmennya, walaupun itu megah, walaupun itu tidak, tapi terkesan oleh orang tua murid, seperti itu Ibu. Itu yang komitmen saya pribadi. Jadi mungkin selain itu serta komitmen dengan warga sekolah, itu tentunya melibatkan siapa saja sih komitmen kita atau komitmen saya pribadi dalam kegiatan P5 ini. Yang pertama pasti itu Ibu Kepala Sekolah yang saya sangat hormati di sini. Yang kedua mungkin para waka. Yang ketiga semua guru, staf yang ada di Saraswati 3 Denpasar, anak-anak, dan yang terpenting adalah support dari orang tua murid, karena dari beliaulah keluar nanti opini-opini yang bisa membuat masyarakat di luar sana yakin bahwa SD 3 Saraswati memang perlu diperhitungkan di luar pendidikan semuanya, seperti itu. Luar biasa Bu Ari, komitmennya itu komitmennya berlaku untuk seluruh warga sekolah. Oke, Bu Ari, saya rasa percakapan hari ini sudah menemukan solusinya bagi Bu Ari. Saya harapkan nanti eksekusinya berjalan dengan lancar dan apa yang dicita-citakan, yang diharapkan mencapai grade 9 semoga tercapai. Terima kasih Bu Ari sudah bercerita dengan saya hari ini.
Inggih, terima kasih Bu Suksemet yang sebagai guru sudah diberikan waktu untuk memberikan atau mencurahkan hati baik itu hambatan-hambatan yang bisa saya sampaikan kepada Ibu, dan dukungan Ibu sebagai kepala sekolah selalu memberikan bebas berpendapat oleh guru-guru di sini agar sama-sama tercipta di lingkungan sekolah yang baik seperti itu. Yang matur suksema kepada Ibu, yang izin Sama-sama, Bu Ari. melanjutkan kegiatan di atas nih ke Ibu. Suksema Ibu. Amin, semua wali. Oke, baik Bu Tut. Sudah selesai nggih untuk coachingnya tadi bersama Bu Ari ya. Nggih, luar biasa nih tadi saya menyimaknya nih, seru kayaknya untuk obrolan P5 begitu ya. Nggih Bu Ketut. Nah, dari apa yang sudah dilakukan tadi coaching ya dari awal sampai akhir tadi apa itu namanya yang sudah dilakukan oleh Bu Ketut apa saja nih selama coaching tadi? Oke, selama melaksanakan coaching saran Bu Ari, pertama Tijang berusaha hadir sepenuh hati, jadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching, kemudian berusaha semaksimal mungkin memahami apa yang disampaikan oleh coaching supaya tidak ada miskonsepsi, dan yang ketiga tentunya saya berusaha maksimal menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan berbobot untuk bisa menggali atau merangsang atau memantik dari coaching untuk menemukan solusi-solusi yang terbaik yang bisa dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahannya. Demikian Bu Yuli. Oke, nggih Bu Ketut. Jadi itu tadi ya yang sudah dilakukan selama coaching tadi, percakapan ketika percakapan coaching tadi nggih. Untuk yang kedua nih Bu Ari, berdasarkan pengamatan saya dan catatan saya untuk Bu Tut pelaksanaan coachingnya ya sudah sangat baik begitu ya, karena sudah melakukan nggih, jadi tahapannya sudah sesuai dengan alur Tirta tadi. Dari saya amati sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi ada masalah apa dan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Ari, kemudian menggali ya potensi dari coaching tadi, apa sih rencana yang lain gitu ya yang akan dilakukan dan kapan akan dilakukan serta komitmennya dari Bu Ari begitu nggih. Jadi sudah sangat baik, sudah sesuai dengan alur Tirta dari pengamatan saya nggih Bu Tut nggih. Nah, dan juga sudah menerapkan prinsip coachingnya ya, kemitraan, kemudian pertanyaan kreatif serta menggali potensi dari coaching itu sendiri ya. Terbukti tadi Bu Ari sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dialami selama melaksanakan proyek P5 tadi. Gitu nggih. Ya, yang terakhir Bu Tut untuk ini dari hasil coaching tadi nih. Nah, jadi kira-kira kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan lebih lagi oleh Bu Tut? Berdasarkan pengalaman tadi dari coachingnya. Terima kasih Bu Yuli. Saya merasa masih perlu menggali atau meningkatkan kemampuan saya dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, agar coaching juga bisa terpacu untuk menggali solusinya sendiri sesuai dengan situasi dan karakteristik yang dia hadapi, sehingga nantinya solusi yang dia putuskan atau yang dia akan cobakan benar-benar merupakan solusi yang terbaik untuk permasalahannya. Dan tentunya masih perlu yang harus berlatih melaksanakan coaching dengan alur Tirta ini, karena tanpa berlatih sepertinya kemampuan tidak akan pernah meningkat seperti ini Ibu. Jadi saya ingin lebih sering lagi atau melatih kegiatan coaching dengan alur Tirta ini. Itu. Oke, bagus, luar biasa sekali ya Bu Tut ya. Jadi memang harus banyak berlatih ya untuk mengasah keterampilan kita. Jadi semakin baik dan semakin baik begitu nggih Bu Tut nggih. Oke, baik Bu Tut, mungkin itu saja untuk percakapan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Selamat sore Bu Tut.
Terima kasih Bu Yuli, sehat terus Oke, dan sampai sami-sami ketemu Bu. lagi. Oke, Terima siap. kasih.